Halo Sobat History of Java, apa kabar? Kali ini saya berjalan-jalan di bandar atau pelabuhan Kabanaran. Pelabuhan kuno di era Kerajaan Pajang sekitar tahun 1500 sekian, yang menguasai wilayah Lawean saat itu, menyebabkan perdagangan di wilayah Lawean ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ya, salah satunya didukung dengan bandar atau dermaga Kabanaran ini. Keberadaan pelabuhan atau bandar ini memunculkan banyak saudagar-saudagar besar, sehingga warga Lawean sendiri juga mendapatkan berkah dari industri batik. Perdagangan yang sangat berkembang ikut mengubah peradaban di Lawean, ditandai dengan berdirinya banyak bangunan dan rumah-rumah besar dengan desain arsitektur khas orang kaya pada waktu itu. Tanpa dukungan pelabuhan atau bandar ini, mustahil kalau Lawean menjadi sentra atau poros perdagangan kain dan batik yang paling menonjol pada eranya. Sebab dengan memiliki bandar, industri batik banyak memperoleh bahan-bahan baku atau komoditas lain dengan mudah dari berbagai wilayah, diangkut oleh perahu-perahu yang bersandar di dermaga atau bandar Kabanaran ini. Mencari situs bandar Kabanaran nggak sulit. Sampai di Tugu Batik Lawean, di sana akan ditemui beberapa petunjuk tulisan situs bandar Kabanaran. Lokasinya berada di dalam kampung. Nah, masuk ke dalam sebuah gang kecil akan menemui sebuah sungai dan jembatan. Ya, disitulah letak situs bandar Kabanaran. Warga sekitar kerap menyebutnya Banaran, atau yang dimaksud adalah Kabanaran. Situs ini berada di Jalan Nitik, Kampung Kidul Pasar, RT 4 RW 1, Kelurahan Lawean, Kecamatan Lawean, Solo. Di sekitar situs tersebut terdapat jembatan Ngingas yang melintas di atas Kali Jenes, anak sungai Bengawan, Solo. Memang tidak ada bekasnya atau sisa bangunan yang memperlihatkan sebuah bentuk bandar atau dermaga. Sayang sekali ya, itu udah lama sekali soalnya. Tidak ada satupun peninggalan dari bandar tersebut. Tempat itu kini berdampingan dengan instalasi pengolahan air limbah di Kampung Batik Lawean. Di sisi utara terdapat kompleks makam tua. Meskipun tidak terlihat jejak sisa bangunan sebuah bandar, namun kalau kita perhatikan ada kesan yang dirasakan, seolah-olah kita berada di pusat hiruk pikuk perdagangan dermaga yang cukup ramai. Kali Jenes atau Sungai Jenes dulu namanya Sungai Kabanaran, yang cukup lebar. Nah, sekarang jadi sempit banget. Ya mungkin karena sedimentasi dan lain sebagainya. Menjadi urat nadi transportasi vital perahu-perahu dagang yang dibawa ke Lawean. Bahan-bahan pendukung pembuat batik seperti benang, kapas, kain, malam, alat-alat membatik, canting pernah diangkut, diturunkan, diperdagangkan di Bandar Kabanaran Lawean ini. Secara otomatis pertumbuhan ekonominya jauh lebih cepat dibanding daerah lain yang jauh dari bandar ini. Otomatis itu. Maka tidak mengherankan bila wilayah ini banyak orang sukses dan kaya berkat perkembangan industri batik di Lawean. Bahkan pada masa itu di wilayah Kerajaan Pajang, wilayah Lawean sangat menonjol dan terkenal sebagai daerah elit karena memiliki saudagar-saudagar batik besar dan berpengaruh
dalam lingkup kerajaan. Bandar ini merupakan peninggalan semasa kerajaan Pajang tahun 1546 Masehi. Ya, ini adalah cerita di Bandar Laweyan yang walaupun bentuknya secara fisik sudah tidak terlihat, tidak ada lagi, sungainya juga jadi kecil banget. Kayaknya kok nggak mungkin ada pelabuhan, tapi karena sudah ratusan tahun, jadi hilang sisa-sisanya. Silakan Sobat History of Java berkunjung ke tempat ini, rasakan suasana dan vibes-nya. Pasti terasa berbeda. Oh, kenapa? Karena dahulu ini adalah sebuah dermaga, pusat dermaga yang sangat ramai. Inilah Bandar Kabanaran Laweyan. Terima kasih. Sampai jumpa di perjalanan History of Java yang lain.